Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memang harus memperlakukan informasi sebagai informasi gitu. Dan itu penting. Benar tidak urusan belakang, itu urusan otak kita, urusan hati kita, urusan pikiran kita untuk memverifikasi bisa ndak kayak gitu. Jadi informasi adalah informasi. Oleh karena itu Imam As-Suyuti tidak pilih-pilih, asal itu ada informasinya dia kategorikan gitu. Masuk ke kaul ketiga tentang surat apa yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad gitu. Oke, al-qaulu tsalitz itu kaul yang nomor 3. Suratul Fatihati. Kaul yang ketiga adalah Suratul Fatihah. Suratul Fatihati adalah surat Al-Fatihah. Jadi yang pertama kali turun itu surat Al-Fatihah. Kala ngendika sapa Imam. Nah ini. Fil Kasyafi dalam kitab Al-Kasyaf. Kasyaf ini kan tafsirnya Imam Az-Zamakhsyari. Saya kira begitu kalau memang Al-Kasyaf itu yang dimaksud ya. Ya, itu bah Mu'tazilah, bah guys. Kuno-kuno. Yang penting ini ada informasinya gitu lah. Bahwa yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Fatihah. Kalau ngendika sapa, kalau betul ini Al-Kasyaf itu ya, di sini enggak diterangkan ini. Karena kayaknya sudah masyhur bahwa Al-Kasyaf itu ya tidak ada lagi kecuali Imam Az-Zamakhsyari gitu ya. Kalau di sini diterangkan di catatan kakinya itu Al-Kawakibud Darori. Iya, Al-Kasyaf, sorry bukan. Ya banyak bandingannya di sini. Ya pokoknya penulisnya Al-Kasyaf gitulah. Ngendika dalam kitab Al-Kasyaf. Ngendikane zahaba bermadhab atau berpendapat, kalau bisa disebut begitu, Ibnu Abbasin sapa Imam Ibnu Abbas wa Mujahidun lan Imam Mujahid ila anna maring sak temene awala suratin pertama surat nazalat kang mudhun apa surat iku Iqra adalah Iqra. Wa aktsarul mufassirin lan utawi paling akeh bukan utawi sorry ataf ke dhahaba wa aktsarul ay wa dhahaba aktsarul mufassirin lan uga bermadhab atau berpendapat sapa aktsarul mufassirin paling akeh para mufassir ila anna awwala suratin sak temene pertamane surat nazalat kang mudhun apa surat iku Fatihatul Kitabi adalah Al-Fatihah gitu. Jadi bahwa itu di sini diterangkan seolah-olah itu ya. Yang berpendapat bahwa yang surun pertama adalah Iqra itu cuma Ibnu Abbas sama Mujahid di kitab Al-Kasyaf itu. Tapi yang paling banyak aktsarul mufassirin justru Fatihatul Kitab gitu informasinya. Qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar ngendika walladzi dzahaba ilai aktsarul ummati huwal awwalu. Jarene Imam Ibnu Hajar ahli hadis itu walladzi lan utawi barang maksudnya pendapat dzahaba kang bermadzhab atau berpendapat ilaihi teng alladzi iku ya sapa aktsarul ummati paling akeh umat, yang dimaksud umat ya para alimnya, para ulamanya. Huwal awwalu adalah yang pertama. Jadi justru yang Iqra itu yang pertama. Jadi dibalik. Wa ammal ladzina sabahu ilal aktsar wa ammal ladzilan anapun utawi barang nasabah kang menisbatkan sapa Zamakhsyari penulisnya Al-Kasyaf tadi itu dikomentari sama Ibnu Hajar. Wa ammal ladzina anapun utawi barang maksudnya pendapat nasabah kang menisbatkan sapa penulisnya Al-Kasyaf tadi itu teng allati ilal aktsari maring wong aktsaril mufassirin falam yakul bihi illa adadun aqallu minal qalili. Falam yakul moko mboten ngucap bihi kelawan niku alladzi illa kejaba sapa adadun wilangan aqallu kang luwih titik minal qalili saking sing titik binisbati jika dibandingkan atau jika dihubungkan binisbati kelawan dinisbataken
atau jika dibandingkan ilaman maring ulama atau orang kala kang ngucap sapa man bil awali kelawan yang pertama. Jadi didik itu komentarnya Ibnu Hajar. Tapi tetap Iqra gitu. Artinya tetap Iqra, tetap bahwa kalau ada yang bilang bahwa yang paling banyak itu adalah Fatihah, itu hanya sedikit yang ngomong begitu. Wa hujjatu lan utawi hujjahnya alladzina saba ilaihil aktsar itu, atau walladzi dzahaba ilaihi aktsarul ummah itu hujjahnya adalah ma barang akhraja yang telah mentakhrij hutang emmah sapa al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi bidalaili yang dalam kitab Dalailun Nubuwah wal Wahidi ulan Imam al-Wahidi mentakhrijnya min tariqi Yunus saking jalur Yunus bin Bukair bin Ibni Bukairin an Yunus bin Amrin an Abi saking abaipun Yunus inggih menika Ibni Amr an Abi Maisarah saking Abi Maisarah ingkang asma Amr bin Syurahbil. Nggak tahu ini baca pasnya bagaimana, Syurahbila mungkin gitu ya. Jeneng aku gak tahu kenal. Oke, mentakhrijnya itu anna Rasulullah ing satemen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah li Khadijah teng Sayyidah Khadijah. Sanjangi Rasulullah ngendikan Rasulullah ini satemene ingsun terus Rasulullah idza khalautu iku nalikane khalautu nyepi sapa ingsun wahdi hale dhewekane ingsun sami itu moko krungu sapa ingsun nidaan ing suatu panggilan. Faqat wallahi khasyitu. Faqat moko teman-teman wallahi demi Allah khasyitu ai faqat khasyitu atau wallahi faqat khasyitu gitu sebenarnya. Faqat wallahi khasyitu teman-teman kuatir atau wedi sapa ingsun demi Allah khasyitu wedi ingsun ayaku nang yen to ana apa iku nida atau yen to ana hadza apa iki nida amron iku perintah. Atau amron tidak diterjemahkan perintah, jadi suatu perkara yang besar gitu. Fakola terus nanggepi ngerespon sopo atau jawab sopo Sayyidah Khadijah ma'adzallah, naudzubillah wahai kanjeng Nabi, tapi belum Nabi mungkin waktu itu ya, waktu itu masih belum lah. Jadi mengaku Nabi itu begitu beratnya itu mendeklarasikan, ya sangat berat memang. Ini yang dijadikan argumennya Gus Bahak bahwa Nabi itu harus ngaku, kalau nggak ngaku gimana? Seperti halnya orang alim itu harus ngaku. Gimana ketahuan orang alim kalau nggak ngaku? Ya gitu, ya ada apa-apa. Itu memang harus begitu, memang orang-orang seperti Gus Bahak ini. Ya ma'adzallah katanya, duhai aku berlindung kepada Allah untuk menyatakan sesuatu. Orang sampai ngono lah aja teman-teman khawatir. Ma'adzallah. Atau kalau bahasa sayanya, bahasa kitanya mungkin ini bisa. Ojo sampai. Nah, aja sampai ngono. Maka Allahu liyaf'ala bika. Maka ora-ora Allahu iku kok liyaf'ala nyiksa sapa Allah bika kelawan panjenengan Nabi. Mosok ya Gusti Allah nyiksa panjenengan Kanjeng Nabi. Fa'ala bi itu berarti menyiksa. Atau kalau tidak menyiksa ya memberatkan, tidak mungkin Allah itu memberatkan kepada engkau wahai Muhammad gitu katanya Sayyidah Aisyah. Wallahi maka demi Allah innaka sak temene panjenengan la tuaddi ku teman-teman tuaddi ngelaksanaken panjenengan al amanatan nang amanat wa tafsilulan teman-teman nyambung panjenengan ar-rahiman nang silaturahim wa tasdukulan jujuraken panjenengan utawa nepai panjenengan al-haditsa ing wicara. Artinya jenengan tidak mungkinlah dipersulit oleh Allah wahai Muhammad, karena panjenengan iku sampun laksanakno amanat silaturahim tetap sijogo omong ra tau ngapusi. Jadi tidak mungkinlah Gusti Allah nyiksa jenengan. Falamma dakhala Abu Bakrin falamma moko semangsane dakhala mlebet sapa Abu Bakar sahabat Kanjeng Nabi niku kang paling sepantaran sama Rasulullah lah. Zakarat moko nyebutaken sapa Khadijah tu Sayyidah Khadijah haditsahu teng critanipun Kanjeng Nabi lahu teng
Abu Bakar. Terus kemudian Khadijah menyebutkan ceritanya Kanjeng Nabi itu kepada Abu Bakar. Wa qalat an ngendika sapa Aisyah, "Idhab ma Muhammadin ila Waraqah." Idhab budalo awakmu wahai panjenengan kok awakmu ya enak ya. Idhab budalo panjenengan Abu Bakar ma Muhammadin bareng karo Muhammad niki ila Waraqah tateng Waraqah bin Naufal. Ke seorang waktu itu ya mungkin masih Kristen Nasrani ya, termanya sudah berubah, sudah 14 abad ya, entah itu ya, pokoknya pergilah engkau ke Waraqah. Kalau menurut cerita kan Waraqah ini seorang yang berpegang teguh pada agama Hanif, itu tetap di Kristen gitu. Fantolako terus budal sapa loro karone Kanjeng Nabi lan Abu Bakar, faqasa terus menceritakan sapa Kanjeng Nabi lan Abu Bakar alaihi teng Waraqah. Faqala terus ngendika sapa Kanjeng Nabi, idza khalautu wahdi sami'tu nidaan khalfi. Idza khalautu arikalanin dewe utawa semedi sapa ingsun wahdi hale dhewean ingsun sami'tu moko krungu sapa ingsun terus Kanjeng Nabi nidaan ing suatu panggilan khalfi ingkang wonten teng mburi ingsun. Ya Muhammad duhai Muhammad, isine nidak niku ya Muhammad duhai Muhammad, ya Muhammad duhai Muhammad. Fa antaliku maka budal sapa ingsun hariban hale melayu fil ardi ning bumi. Faqala terus ngendika sapa Waraqah, la taf'al. Lho ojo ngoten, mestine ojo la taf'al, ojo nglakoni panjenengan wahai Muhammad. Belum nabi karena masih belum. Jadi enggak bisa saya. Kalau misalkan redaksinya pakai nabi kan enggak sama dengan situasinya nanti. Ngoten. Jadi la taf'al, jangan lakukan wahai Muhammad, jangan lakukan itu. Nek ana swara kok aja mlayu wae. Idza ataka fasbut, adza ataka rikalane ataka tumeka apa nekani apa nidak iku kaing sampean wahai Muhammad, katanya Waraqah, fasbut moko tetep hatta tasma mayakulu, sehingga tasma krungu panjenengan ma ing barang yakulu kang ucap apa iku nidak. Sopo iku nidak, karena di sini nggak dijelaskan panggilan itu isinya apa. Jadi yakulu ini yang manggil ya nidak itu gitu. Rupanya kan nggak ada. Sumak tini. Nah nek wis mari sesuk nek krungu maneh kaya ngono, nek teko sampeyan aja mlayu. Rungokno apa sing disampaikno iku. Gitu. Suma mongko nuli nek wis ngono, suma mongko nuli ikti. Teko panjenengan nirang ingsun fa akhbir, terus ngabarno, kudu mengkabarkan panjenengan nirang ingsun. Terus sampeyan aku critakno maneh. Falamma moko semangsane khola nyepi sapa Kanjeng Nabi nada moko nimbali sapa apa nidak iku mang panggilan iku wau teng Kanjeng Nabi, ya Muhammad wahai Muhammad. Kul kudu ngucap sira Muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hatta balawa, sehingga tutuk sapa Nabi Muhammad utawa tutuk apa iku swara waladhdallin ing waladhdallin. Meskipun ya tetap diskusinya panjang, tetap bukan suara. Wahyu menurut kan banyak definisinya wahyu, tetapi tidak satupun sepakat bahwa wahyu itu dari telinga gitu. Ada sudah banyak diskusinya wakafisan. Bagi zaman luwih akeh macalah orang-orang orientalis yang sudah mendiskusikan ini kan banyak sekali, atau orang-orang muslim yang mungkin sudah mendiskusikan peristiwa turunnya wahyu ini. Jadi memang tidak dari telinga, kalau dari telinga kan fisik jadinya. Gitu. Terus kemana ya ke hatinya Rasulullah langsung itu? Cuma ini kan sekali lagi ini informasi membahasakan fenomena yang dialami oleh Nabi. Jadi ya sebatas yang orang mampu bahasakan itu, jangankan soal wahyu, perasaan saja sulit dibahasakan. Ya inilah informasi yang sampai kepada kita gitu. Jadi waladhdallin Al-Fatihah 1 sampai 7, hadis maksudnya ini hadis. Hadza utawi menika hadis mursalun adalah hadis mursal, rijalu ingkang utawi perawi-perawinya hadis siqatun iku wong-wong kang kredibel, bisa dipercayalah meskipun mursal pangkatnya. Kala ngendika sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, karena ini kaul ketiga ya. Kaul ketiga yang derajatnya tentu di bawahnya kaul yang kedua dan yang pertama. Kala ngendika sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, tentu di dalam kitab Dalailun Nubuwah mestinya. Ingkana mahfudun, lamun ono apa riwayat tadi itu mahfudun itu den apalaken, maksudnya itu kalau memang betul ada riwayat begitu informasinya gitu ya, fayuh tamalu moko den kandungaken atau dimungkinkan
ayakuna apa yen to ana apa iku riwayat tadi itu yang tadi diinformasikan itu iku khobaron adalah suatu kabar atau informasi an-nuzuliha saking mudune surat Al-Fatihah ba'da masa sampune barang atau namanya nggak usah diterjemah nggak apa-apa, dianggap masdariyah saja. Ba'da manazalat sak sampunipun nazalat mudun alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Iqra apa surat Iqra wal mudaththir dan surat Mudaththir. Jadi katanya Imam Al-Baihaqi mengomentari riwayat itu, kalaupun memang ada riwayat informasi yang seperti itu, maka mungkin itu adalah sebuah informasi tentang turunnya surat Al-Fatihah setelah Iqra dan Mudaththir. Jadi tetap Iqra yang pertama. Al-qaulur rabi'u. Qaul ingkang nomor sekawan inggih menika bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang turun pertama kali itu bismillahirrahmanirrahim. Ya namanya ini juga Imam As-Suyuti saenak informasi maksudnya. Saenak informasi diberikan di sini gitu. Tapi dia tetap kasih yang paling utama yang mana, yang paling sahih yang mana. Dan ini sudah sejak awal diomong bahwa al-qaulul awal wa huwa as-sahih. Ya, kalau awal, tapi tetap diinformasikan. Yang keempat adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendapat yang keempat menyatakan bahwa yang turun pertama kali adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah ini haka sampun nyerita akan hu teng niki qaul ar-rabi Ibnu Naqib sapa Imam Ibnu Naqib fi muqaddimati tafsiri ing dalam prolog atau muqaddimah tafsirnya Imam Ibnu Naqib. Qaulan zaidan kelawan kaul zaidan kang luweh, maksudnya bukan inti, zaidah saja. Nah, kalau yang inti ya tadi itu yang qaulul awal itu. Wa akhrajal wahidi lan wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa al-wahidi Imam al-Wahidi bi isnadi kelawan isnadipun al-Wahidi atau kelawan isnadipun hadis an Ikrimah saking Ikrimah wal Hasan lan Sayyid al-Hasan qala ngendika sapa Ikrimah lan al-Hasan awwalu ma nazala minal Qur'ani bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma utawi paling pertamane barang nazala kang mudhun apa minal Qur'ani saking Al-Qur'an iku bismillahirrahmanirrahim adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu suratin lan utawi pertamane surat tentu saja yang mudun iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau yang pertama kali turun dari Al-Qur'an itu secara global itu bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau surat yang pertama turun ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya begitu. Titik. Nanti kita teruskan ada lagi dikomentari. Jadi riwayat-riwayat yang dihadirkan setelahnya itu adalah pembanding-pembanding atau juga berlaku untuk menyanggah atau menguatkan atau menyangkal riwayat-riwayat sebelumnya. Oke. Wa akhraja Ibnu Jarir wa akhrajalan sampun mentakrir sapa Ibnu Jarir Imam Ibnu Jarir wa ghairu lan lintune Imam Ibnu Jarir min tariqid Dhahaki saking jalur Imam Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu awwalu ma nazala utawi pertamane barang nazala kang mudhun apa ma. Oh keliru. Sorry. Awal mau tampil pertamane barang nazala kang mudun sapa Jibril alan Nabi ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ada yang dibuang di sini. Jadi nazala bihi Jibril alan Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin gitu ya. Jadi pertamane barang kang mudun digawa Jibril menuju ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala iku ngendika. Nah, iki kabarnya itu iku ngendika sapa Jibril, ya Muhammad ista'id, wahai Muhammad ista'id, mintalah perlindungan. Dan maksudnya bacalah ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma mangkono likul ucapna Muhammad bismillahirrahmanirrahim, ucapna bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini yang pertama kali turun gitu. Wa indi, dan menurut saya wa indilan iku ing ngersane ingsun anna hadza utawi sak temene iki riwayat itu layu adu iku ora den itung apa hadza kaulan sebagai kaul birosihi belas, sama sekali tidak dapat dihitung sebagai pendapat ini gitu, tidak dihitung lah perkataan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Fa innahu krana sak temene sya'an min darurati nuzulis surati iku setengah saking pestine mudune surat nuzulul basmalati ma'aha utawi mudune basmalah ma'aha bareng iku surat. Wis pasti inilah bismillah. Pokoknya jadi kalau disebut qaul ya ndak lah. Menurut Asyuti ini tidak disebut qaul ini, yang menyatakan bahwa
Bismillah adalah pertama kali sesuatu yang turun dalam Al-Quran. Kenapa? Karena sudah mestinya itu turun surat yang turun Bismillah juga bareng gitu. Fahiyah maka utawi Bismillah niku wau, basmalah niku wau, awalu ayatin adalah pertama-pertamanya ayat nazalat kang mudun apa ayat alal itlaqi secara mutlak. Kalau secara mutlak ya Bismillah pertama kali. Misal durunge Iqra Bismillah dhisik mesti. No. Ya tidak bisa dihitung pendapat katanya itu begitu. Karena informasinya lemah mungkin. Dan satu ulama pun tidak pernah ada yang menggunakan riwayat ini sebagai dasar bahwa ayat ini adalah yang pertama kali turun gitu. Ya, di komentarnya Suyuti wa indi anna hadza la yu'addu qaulan bi ra'si, tidak sebut qaulin gitu, tidak bisa disebut lah kalau qaul pertama itu tadi, qaul kedua, qaul ketiga ini bukan qaul gitu. Oke, saya lanjut. Wa waradalan sampun dumugi tegese datang riwayat fi awwali manazala ing dalam pertamane barang nazala kang mudhun apa hadisun akharu, hadis akharu kang liya, ada hadis lain tentang awali manazara yang layak daripada hadis di atas disebut qaul. Rawang ngendika rawang meriwayatkan sapa Syaikhanu Bukhari lan Muslim meriwayatkan an Aisyah saking Sayyidah Aisyah qalat ngendika sapa Sayyidah Aisyah inna awwala manazala suratu inna awwala manazala suratun minal mufassali fiha minal mufassali fiha dzikrul jannati wanari. Inna awwala ma satamene pertama-pertamane barang nazala kang mudhun apa ma iku suratun surat. Satu surat minal mufassali saking surat-surat kang dirinci, maksudnya surat pendek-pendek. Fiha ingkang iku ing dalam surat dzikrul jannati wa utawi nyebut swarga wanari lan neraka. Jadi yang surat yang pertama turun itu yang pertama kali turun adalah surat mufassal, maksudnya yang pendek-pendek yang di dalamnya ada sebutan surga dan neraka. Hatta sehingga idza thaba rikalane sampun balik, bahasanya balik tidak masuk bahasanya. Jadi di sini hatta idza thaba sehingga rikalane thaba sampun balik annasu sapa menungso ilal islami nang Islam nazala maka turunlah al halalu apa berita tentang halal wal haramu lan haram. Jadi yang pertama itu ya surga dan neraka dulu, kelas awal. Nanti kalau sudah kuat, sudah nggak ada di situ, sudah cenderung ke Islam semua, baru turun halal haram. Tapi ya begitu, masih ada masalah dari riwayat ini. Ini kemudian disajikan masalahnya. Waqadis tushkil hadza lan teman-teman dipun anggap muskil hadza apa iki. Ini riwayat dianggap muskil. Pertama, bi anna awwalama dianggap muskil iku kelawan argumen bi anna awwalama kelawan sak temene pertama-pertamane barang nazala kamu dun apa mah Iqra yaiku surat Iqra. Ini riwayat yang jelas. Adalah Iqra walaisa lan ora ono fiha iku ing dalam Iqra dzikrul jannati apa nyebutaken swarga lan neraka. Terus mari ngono, mari ono sing nyoal ngono. Ini dipersoalkan, ini muskil ini. Kalau memang betul kaedahnya itu, surat pertama adalah surat mufassal yang disebutkan ada di situ terdapat sebutan surga dan neraka. Maka surat Iqra itu kan tidak ada surga dan nerakanya. Ini gimana itu? Wa ujiba terus dia jawab apa kemuskilan iki wau. Atau wa ujibalan den jawab bi anna min kelawan sak temene kata min. Jadi suratun minal mufassal itu minnya itu yang dijadikan jawaban. Saat teman min iku muqaddiratun adalah min muqaddirah, min yang mengira-ngirakan. Maksudnya min awwali ma nazala. Jadi setengah saking, sebagian saja, setengah saking barang. Awal pertama-pertamane barang maksudnya surat nazala kang mudun apa ma. Utawa nek ndak ngono. Nek bukan dari minnya yang bermakna sebagian saja. Jadi sebagian saja memang ada sebutan surga dan neraka. Utawa al muradu yang dimaksud adalah suratul muddatsir adalah surat al muddatsir. Atau jangan-jangan yang dimaksud adalah surat al muddatsir. Alasannya fa innaha krana sak temene surat al muddatsir itu awwalu manazala adalah pertama-pertamane barang maksudnya surat nazala kang mudun apa mah ba'da fatratul wahyi setelah jeda wahyu. Setelah Iqra itu ada jedanya.
Jadi pertamane barang yang turun setelah jeda wahyu itu ya Al-Muddatsir itu. Wa fi akhiri alan iku ing dalam akhir surat Al-Muddatsir zikrul jannati utawi nyebutno swarga wan nari lan neraka. Fala Allah maka barangkali atau mungkin saja akhiroha utawi akhirnya surat Al-Muddatsir iku nazala mudun apa akhiroha qabla nuzuli baqiyati Iqra, sebelum turun baqiyati Iqra, sisanya surat Iqra. Nanti ya turun surat Iqra memang belum lengkap waktu itu. Nanti turun dulu surat Al-Muddatsir secara lengkap dan di dalamnya ada sebutan surga dan neraka. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Apakah fakabir di ayat terakhir itu kan ada itu sebutan surga dan neraka itu. Ya, saya lanjutkan. Maksudnya tentang surga dan neraka ya, ada informasi tentang siksa-siksa itu. Orang nggak sholat itu, di akhir surat Al-Muddatsir itu bisa dicek. Qabla nuzulil baqiyati Iqra, sebelum turunnya sisanya surat Iqra. Oke, saya lanjutkan terus. Far'un. Nah ini kalau sudah ngomong Far'un ini cabang, maksudnya mau dimasukkan ke bab awal mana salah nggak masuk, mau nggak dimasukkan tapi ada kaitannya gitu. Jadi cabangnya, tapi tidak layak disebutkan di atas. Itu sudah dianggap selesai. Ini cabang dari permasalahan yang di atas. Oke, akhraja sampun mentakhrij sapa Al-Wahidi Imam Al-Wahidi min tariqil Husain bin Waqidin, dari jalur Al-Husain bin Waqid. Kala ngendika sapa Al-Husain bin Waqid, sami itu sampun mireng kula Ali bin Al-Husaini teng Said sing teng Ali bin Al-Husain yaqulu ngendika sapa Ali bin Husain, awalu suratin utawi pertamane surat nazalat kang mudhun apa surat di Makkah di Mekah iku Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Titik wa akhiru suratin lan utawi paling akhir surat nazalat kang mudhun biha teng Mekah iku Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun, surat yang terakhir turun di Mekah. Wa yuqalu lan den ngendikaaken apa Al-Ankabut, lafaz Al-Ankabut. Ada yang bilang bukan Al-Mu'minun yang terakhir turun di Mekah tapi Al-Ankabut. Wa awwalu suratin nazalat bil Madinah lan utawi pertamane surat nazalat kang mudhun apa surat bil Madinah di Madinah iku wailun lil mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Memang cocok dengan kondisi Madinah mungkin ya, yang waktu itu masih Yathrib namanya. Jadi begitu Rasulullah masuk nggak disebut Yathrib lagi tapi Madinah. Tapi memang orang-orang kota. Jadi di situ persoalannya adalah soal mengurangi timbangan ya, kecurangan penipuan mulai ada di situ. Meskipun sebelumnya ya udah ada penipuan, tapi kayaknya ini simbol gitu. Di perkotaan, di lingkungan yang sudah mulai kehidupan perdagangannya sudah mulai luas gitu. Oke. Wa akhiru suratin nazalat biha bara'atu. Wa akhiru suratin lan utawi akhirnya paling akhirnya surat nazalat kang mudhun apa surat biha di Madinah, bara'atu surat Bara'ah, surat Taubat itu. Wa awwalu suratin lan utawi pertamane surat A'lana ingkang mengumumkan, mengiklan, bukan iklan, a'lana. Meskipun iklan aslinya dari iklan itu, pengumuman. A'lana ingkang melantangkan hateng niku surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah di Mekah. An-Najm, ada surat An-Najm yang pertama kali dilantangkan itu oleh Rasulullah, wan najmi idza hawa dan seterusnya. Wa fi syarhil Bukhari li Ibnu Hajarin lan iku ing dalam syarahnya Sahih Bukhari li Ibnu Hajarin karyanipun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu utawi lafaz ittafaqu ala anna surat al-Baqarah awwalu suratin unzilat bil Madinah. Utawi lafaz itu. Jadi dalam syarah Bukhari karyanya Imam Ibnu Hajar itu ada redaksi ittafaqu ala anna surat al-Baqarah awwalu suratin unzilat bil Madinah. Oke. Imam Suyuti bilang begitu. Di dalam syarah Bukhari itu ada kalimat itu. Saya artikan ittafaqu, sudah sepakat sapa para ulama yang menekuni bidang ini soal informasi-informasi pertama sesuatu yang turun di Mekah dan Madinah itu. Ala anna surat al-Baqarah, ing atase sak temene surat al-Baqarah awal suratin adalah surat pertama unzilat yang diturunkan apa surat bil Madinah di Madinah. Jadi mereka sepakat, ada informasi yang menyatakan bahwa para ulama
waktu itu para ulama menyatakan sepakat bahwa surat Baqarah adalah surat pertama yang turun di Madinah. Wa fi da'wal ittifaqi, katanya Imam Asyuti, lan iku ing dalam pengakuan ittifaq, dugaan ada kesepakatan, dan di dalam dugaan ada kesepakatan itu nazrun utawi pandangan. Ini redaksi sanggahan ya, gitu ya, nyanggahnya Imam Asyuti ya. Jadi kalau ada yang ngomong itu sudah sepakat surat Al-Baqarah itu surat pertama itu dimilidah, itu perlu dilihat nazrun utawi pandangan, maksudnya perlu dilihat itu. Alasannya liqauli Ali bin Al-Husain Al-Madhkuri, karena ada pengendikannya Ali bin, riwayatnya atau pengendikannya Imam Ali bin Al-Husain itu Al-Madhkuri yang sudah disebutkan, karena beliau menyatakan bahwa awal suratin nazalat bil Madinah itu wailun lil mutaffifin, itu bertentangan dengan itu. Itu dasarnya Imam Asyuti bilang bahwa kalau ada yang ngomong sudah disepakati bahwa surat Al-Baqarah, nah itu kesepakatan perlu ditinjau ulang. Apa betul ada informasi begitu? Karena masih ada informasi lain yang menyatakan bahwa surat yang pertama turun di Madinah itu adalah wailul lil mutaffifin. Oke, wa fi tafsirin nasafilan iku ing dalem tafsiripun Imam An-Nasafi anil Waqidi, riwayatnya dari Imam Al-Waqidi, anna awwala suratin, utawi redaksi anna awwala suratin nazalat bil Madinah. Titik. Saya ulangi, anna awwala suratin, sak temene surat pertama nazalat kang mudhun apa suratin bil Madinah di Madinah, suratul Qadar adalah surat Al-Qadar. Ada riwayat lagi yang agak aneh, Imam Suyuti menyajikan ini. Jadi di tafsir An-Nasafi itu riwayatnya dari Al-Waqidi ini menyebutkan bahwa surat yang pertama turun itu di Madinah itu ada surat Al-Qadar. Itu malah aneh lagi. Wa qala Abu Bakr Muhammad bin Al-Harithi, lan ketika sapa Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Harithi ibni Abiyadah fi juz'im, dalam juz'ipun Imam Abu Bakar Al-Masyhuri yang masyhur. Ini juga kitab yang hanya sebagian ini juga dinyatakan hilang oleh si penelitinya di bawah ini. Tapi ada yang lain yang sudah menunjukkan sanadnya, yang sudah diteliti itu ya. Kalau juznya Imam Abu Bakar sendiri dinyatakan hilang. Oke. Katanya Imam Abu Bakar itu bilang, haddatsana pun cerita nateng kita Abul Abbas, sapa Imam Abul Abbas Ubaidullah ibni Muhammad ibni A'yan al-Baghdadi. Haddatsana sampun cerita, katanya Abul Abbas, nateng kita Hasan bin Ibrahim al-Kirmani, sampun cerita teng kita sapa Hasan bin Ibrahim al-Kirmani. Haddatsana sampun cerita, katanya Hasan bin Ibrahim al-Kirmani, haddatsana sampun cerita nateng kita sapa Umayyah al-Azdi, ceritane an Jabir bin Zaidin saking Jabir bin Zaid. Kala ngendika sapa Jabir bin Zaid, awwalu ma anzalallahu minal Qur'ani bi Makkah Iqra. Utawi pertamane barang, maksudnya surat atau ayat anzala yang menurunkan Allah sapa Allah ing minal Qur'ani saking Al-Qur'an bi Makkah tadi Mekah iku Iqra bismi rabbika, thumma mongkonuli suratun Nun wal qalami, thumma mongkonuli ya ayyuhal muzammil surat Al-Muzammil, thumma mongkonuli ya ayyuhal muddatsiru, summa mongkonuli al-fatihatu fatihah, summa tabbat yada bilahabin tabbat, summa mongkonuli idza syamsu kuwirat at-takwir, summa sabbihisma rabbikal a'la surat Al-A'la, summa mongkonuli wal laili idza yaghsha surat wal lail, summa mongkonuli wal fajri surat al-fajr, summa mongkonuli wad duha surat ad-duha, summa alam nashrah kemudian surat al-insyirah, summa wal asri kemudian surat wal asr, summa wal adiyat kemudian surat al-adiyat, summa al-kautsar kemudian surat al-kautsar, summa al-hakum kemudian surat at-takatsur, summa ara'aital ladzi yukadzibu kemudian surat al-maun, summa al-kafirun kemudian surat al-kafirun, summa alam taro kemudian surat al-fil, summa qul a'udzu birabbil falaq kemudian surat qul a'udzu birabbil falaq al-falaq, summa qul a'udzu birabbin nas kemudian surat an-nas, summa qul huwallahu ahad kemudian surat al-ikhlas, summa wan najmi kemudian surat an-najm, summa abasa kemudian surat abasa, summa inna anzalnahu kemudian surat inna anzalnahu fi lailatul qadr, summa wasyamsi wadduha surat asy-syams, summa al-buruj surat al-buruj, summa wat-tin kemudian surat at-tin, summa li'ila fi quraisy surat quraisy, summa li'ila fi surat quraisy, summa mengkonuli al-qari'ah
surat Al-Qari'ah, thumma Al-Qiyamah, kemudian surat Al-Qiyamah, thumma wailul likulli humazatin, surat Humazah, thumma mengkono liwal mursalati, surat Al-Mursalat, thumma Qaf, mengkono surat Qaf. Ini urutan turunnya surat. Urutan turunnya surat ini. Urutannya menurut riwayatnya Abul Abbas, ya, yang dari Jabir bin Zaid. Oke, saya lanjutkan terus. Thumma Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah. Oke. Wailul likulli humazatin, surat Al-Humazah, thumma wal mursalati, kemudian surat Al-Mursalat, thumma Qaf, kemudian surat Qaf, thumma Al-Balad, kemudian surat Al-Balad, thumma At-Tariq, kemudian surat At-Tariq, thumma iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, kemudian surat Al-Qamar, thumma Shad, kemudian surat Shad, thumma Al-A'raf, kemudian surat Al-A'raf, thumma Al-Jin, thumma Al-Jinn, kemudian surat Al-Jin, thumma Yasin, kemudian surat Yasin, thumma Al-Furqan, kemudian surat Al-Furqan, thumma Al-Malaikatu, kemudian surat Fatir, thumma Kaf ha ya Ain Shad, kemudian surat Kaf ha ya Ain Shad Maryam, thumma Taha, kemudian surat Taha, thumma Al-Waqi'atu, kemudian surat Al-Waqi'ah, thumma Syu'ara, kemudian surat Asy-Syu'ara, thumma Tasin Sulaiman An-Naml, thumma Tasin Al-Qasasu, kemudian Tasim Mim Al-Qasas, surat Al-Qasas, thumma mengkono libani Israila, Bani Israel Al-Isra, thumma Tasi'atu, kemudian surat Yunus, yakni maksudnya Yunus, ya, sudah diterangkan di awal pembahasan. Thumma Hudun, kemudian surat Hud, thumma Yusuf, kemudian surat Yusuf, thumma Al-Hijr, kemudian surat Al-Hijr, thumma Al-An'am, surat Al-An'am, thumma As-Saffat, surat As-Saffat, thumma Luqman, kemudian surat Luqman, thumma Saba, kemudian surat Saba, thumma Zumar, kemudian surat Zumar, thumma Hamim Al-Mu'min atau Ghafir, surat Ghafir, thumma Hamim Sajadah, kemudian surat Fussilat, thumma Hamim Az-Zukhruf, kemudian Hamim Az-Zukhruf, thumma Hamim Ad-Dukhan, kemudian surat Ad-Dukhan, thumma Hamim Al-Jathiyah, kemudian surat Al-Jathiyah, thumma Hamim Al-Ahqaf, kemudian surat Al-Ahqaf, thumma Dzariyat, kemudian surat Ad-Dzariyat, thumma Al-Ghashiyah, kemudian surat Al-Ghashiyah, thumma Al-Kahf, kemudian surat Al-Kahf, thumma Hamim Ain Sin Qaf. Hamim Ain Sin Qaf ini surat apa? Surat Syura. Ya, surat Syura. Guys, angel ini. Oke, thumma Hamim Ain Sin Qaf, kemudian surat Syura. Dulu nggak ada namanya. Thumma mengkonuli Tanzilus Sajadati, surat Tanzilus Sajadah, surat As-Sajadah. Thumma mengkonuli Al-Anbiya, surat Al-Anbiya. Thumma An-Nahl, kemudian surat An-Nahl, Arba'ina, 40 ayat, wa baqiyatu bil Madinah. Sisanya setelah 40 ayat itu bil Madinah, ikut kemudian di Madinah. Ini kan masih Makkiyah, masih 40 ayat saja turunnya di Mekah, atau sampai ayat 40, sisanya di Madinah. Tsumma mengkonuli inna arsalna Nuhan, surat Nuh, tsumma Tur, kemudian surat At-Tur, tsumma Al-Mu'minun, kemudian surat Al-Mu'minun, tsumma Tabarak, kemudian surat Al-Mulk, tsumma Al-Haqqah, kemudian surat Al-Haqqah, tsumma Sa'ala Sa'ilun bi'adzabil waqi', Ma'arij ini. Kemudian surat Ma'arij, tsumma mengkonuli amma yatasa'alun, surat amma yatasa'an naba, ya, tsumma wan nazi'atu, tsumma an-nazi'at, tsumma idzas sama'u fatarat, kemudian surat Al-Infitar, tsumma idzas sama'u syaqqaq, kemudian surat Al-Insyiqaq, tsumma Rum, kemudian surat Rum, tsumma Al-Ankabut, kemudian surat Al-Ankabut, tsumma wailul lil mutaffifin, kemudian wailun lil mutaffifin. Fadzaka ma unzila bi Makkah, tetapi sejak wailun lil mutaffifin ini, kalau berdasarkan riwayatnya Husain tadi, Ali bin Husain tadi, maka wailun lil mutaffifin katute Madinah, gitu. Kalau berdasarkan yang tadi, tapi ini karena dari Abul Abbas tadi itu jalurnya, jadi wailun lil mutaffifin menjadi surat terakhir yang turun di Mekah. Kalau misalkan saya atau Ayo bisa mengingat kemarin yang sudah dirinci oleh Imam As-Suyuti, itu yang Madinah yang mana yang Mekah, yang mana yang hampir-hampir Madinah, mana yang hampir-hampir Mekah, mana, atau yang pasca Mekah hampir-hampir Madinah mana. Itu akan menarik sekali kalau kemarin masih bisa ke data. Wailul mutaffifin kalau Ali tadi bilangnya awal yang ada di Madinah, tapi kalau di sini ini akhir yang turun di Mekah. Pada kamu utawi mengkuno kabeh ma yaiku barang, maksudnya surat unzila kang den turun apa mati Mekah tadi Mekah. Titik. Ini akan lebih menarik kalau misalkan kita tata. Wah, ditata ulang berdasarkan urutan yang sekarang itu. Kita bandingkan. Bisakah kita ketemukan itu? Jelasnya ya kalau berdasarkan cerita ya nyambung banget nih. Karena saya pernah moco mengurutkan berdasarkan urutannya. Ini ceritanya memang nyambung terus. Enak lah kalau nyari nyambungnya. Tapi mengapa
surat yang turun sekarang, apa yang kita saksikan sekarang kan berdasarkan setoran Nabi. Nanti dibahas oleh Asyuti. 2 kali setoran Nabi itu sudah seperti yang ada di mushaf sekarang. Setorannya kepada malaikat Jibril itu 2 kali Nabi sampaikan setoran, ya sudah seperti itu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu nanti diperbandingkan, itu kayaknya akan terlihat apa jenenge tanasubul aywas suwarnya itu juga terlihat itu nanti. Kalau ini kan sudah jelas, nggak usah dihubungkan lagi. Kalau berdasarkan urutan apa turunnya surat itu. Bahkan nanti Allah sebutan nama Allah itu munculnya di mana akan ketahuan. Karena sejak awal tidak pernah dipakai. Iqra bismi rabbika, mesti rabbika yang dipakai terus sampai nanti muncul Allahnya itu di surat apa, nah gitu. Itu kelihatan nanti. Nah, jadi tidak diperkenalkan karena masih kabur. Definisinya masih kabur menurut Quraisy Shihab yang saya baca begitu. Jadi sejak awal tidak digunakan lafaz Allah. Situ sudah tahulah. Jadi gunanya urutan ini ya begitu, diperbandingkan. Kalau tidak nek kengangguran. Nek gelem. Oke. Saya lanjutkan. Tanah subuh suarnya nggak perlu dicari kalau seperti ini. Tapi kalau yang susunan yang sekarang itu, dan Asyuti memilih bahwa urutan surat, urutan ayat itu semua tauqifi semua. Jadi tidak atas ijtihad para sahabat. Kalau mushaf penulisannya memang atas ijtihad sahabat, ada yang didasarkan urutan turun, ada yang didasarkan pada sesuai urutannya Nabi. Seperti mushafnya Sayyidina Ali itu nanti akan diceritakan sama Asyuti secara detail. Oke, saya lanjutkan riwayatnya tadi itu Abu Abbas. Wa unjilalan sampun den turunaken bil Madinah di Madinah suratul Baqarah apa surat Al-Baqarah tsumma Ali Imran, kemudian Ali Imran, tsumma Al-Anfal, kemudian surat Al-Anfal, tsumma Al-Ahzab, kemudian surat Al-Ahzab, tsumma Al-Maidah, surat Al-Maidah, tsumma Al-Mumtahanah, kemudian surat Al-Mumtahanah, tsumma idza jaa nasrullah, surat An-Nasr, tsumma muqannuli An-Nur, surat Nur, tsumma Al-Hajj, kemudian surat Al-Hajj, tsumma Al-Munafiqun, kemudian surat Al-Munafiqun, tsumma Al-Mujadilah, kemudian surat Al-Mujadilah, tsumma Al-Hujurat, kemudian surat Al-Hujurat, tsumma At-Tahrim, kemudian surat At-Tahrim, tsumma Al-Jumu'ah, kemudian surat Al-Jumu'ah, tsumma At-Tawabun, kemudian surat Tawabun, tsumma Sabbahal Hawariin, kemudian surat, wah ini Sabbahal Hawariin ini apa iki? Karena Sabbahalillahi Al-Hadid apa ya? Cek dek. Cek dulu. Ya, ketemu ternyata surat As-Saff. Ya. Oke. Saya lanjut tsumma At-Taghabun, kemudian surat At-Taghabun, tsumma Sabbahal Hawariin, kemudian surat Sabbahal Hawariin. Karena ada ceritanya Nabi Isa ngomong apa namanya, kama qala Isa bin Maryam Hawariin lah gitu, ada Hawariin. Tsumma Al-Fath, kemudian surat Al-Fath, tsumma Taubah, kemudian surat At-Taubah atau Bara'ah, khatimatul Qur'ani atau khatimatul Qur'ani, penutup Al-Qur'an sebagaimana Nabi Tamin Nabi begitu. Meskipun ada tafsir-tafsir yang liberal yang bilang itu cincinnya Nabi, terserah, tidak apa-apa, boleh-boleh saja, sebatas itu tafsir, informasi sorry. Oke, ini komentarnya Suyuti tentang riwayat ini. Seperti tadi ini kan akhirnya surat yang berakhir turun di Mekah Madinah itu, di Mekah itu wailul lil mutaffifin, padahal di Husain tadi, Ali bin Husain tadi itu yang terakhir turun di Mekah itu ya bukan wailul mutaffifin, malah wailul mutaffifin jadi awal surat yang turun di Madinah. Asyuti berkomentar, kul ucap sapa ingsun jare Imam Asyuti, hada utawi iki siakun nggih menika urutan waripun yang aneh, wa fi hada tartibilan iki ing dalem urutan menika nadurun utawi pandangan, ini pernyataan sanggahan. Nah, ini perlu ditinjau ulang. Urutan ini perlu ditinjau ulang, urutan turun. Wa Jabir bin Zaidin min ulama tabi'in bil Quran. Sebab wa Jabir utawi Jabir bin Zaid itu yang meriwayatkan ini tadi, yang mengendikakno niki itu min ulama tabi'in, termasuk saking ulama pun yang tabi'in bil Qur'ani, terhadap Al-Qur'an. Wa qad tamadal Burhan Al-Ja'bari, wa qad tamadalan teman-teman mendasarkan Al-Burhan sapa Imam Al-Burhan Al-Ja'bari ala hadzal atsari ing atase asar menika, jadi bukan hadis. Asar menika, urutan menika fi qasidati ing dalam qasidahnya, qasidahnya Imam Al-Ja'bari allati kang sama jenengi sapa Imam Al-Ja'bari hateng niku qasidah
takribal ma'mul kelawan jeneng takribal ma'mul fi tartibin nuzul. Faqala terus ngendika sapa Imam Al-Ja'bari. Imam Al-Ja'bari ngendika, nah ini sebenarnya sudah disampaikan, tapi Imam Al-Ja'bari itu menulis ini urutan turunnya surat ini berdasarkan riwayat tadi, cuma ini dinadhamkan gitu saja. Oke, saya baca saja. Makiyu hasitun samanuna talat nuzimat ala wafkil nuzuli liman tala iqra wa nunu muzammilum muddathiru walhamdu tabbat kuwiratil a'la ala lailun wa fajrun wa duha syarhun wa asrul adiyati wa kautsarul hakum tala ara'aita kul bil fili ara'aita kul bil fili ma falakin kada nasun wa kul huwa najmuha abasun jala qadrun wa syamsun wal buruju wa tinuha li ilafin qari'atun qiyamatu akbila wailun likullil mursalatu wa qafun ma baladin wa tariquha ma'ik tarobat kilahuma sodun wa a'rafun wa jinnun thumma ya sinun wa furqanun wa fatiru tala kafun wa toha thullatush syu'ara wa namlun qasul isra yunusun hudun wala kul yusufun hijrun wa an'amun wa dhibah summa lukmanun sabaun zumarun khola ma'wafirin fussilat ma'zuhrufin wa dukhanin jasiyatin wa ahqafin mala. Oke. Zarwun wa ghasyatun wa kahfun thumma syura wal khalilul anbiya'u nahlun jala wa madaji'un nuhun wa turun wal fala hul mulku wal fala hul mulku wa iyatun wasal wa amma la gharqun ma'in fatarat wa kadhun thummaru mul angkabuti wa tuffifat fatakmula wa bitibata boleh aisyaruna thumma samanit tula wa imronun wa anfalun jala al-ahzabu ma'idatun nimtihanun wan nisa ma'zul zilat thummal hadidu ta'ammula ya ta'ammala juga boleh ta'ammala gitu saja. Wa Muhammadun warra'du warrahmanu lin sanut tolaku walam yakun hasrun malah nasrun wa nurun thumma hajjun wal muna fiq ma'mujadilatin wa hujuratin wala tahrimuha ma'jum'atin wa taghabunin saffin wa fathu taubatin khutimat wala ammal ladzi qad ja'ana safariyuhu arafiyun akmaltu lakum qad kamula lakin idza kumtum fajaishiyun bada was'al man arsalna syamiyu akbala innalladzi faradun tamajuh fiyuha wa huwalladzi kaffal hudaybiyan wa huwalladzi kaffal hudaybiyan jala. Oke. Ya itulah saya kalau memang perlu diartikan ya saya artikan. Tapi yang itu kode-kode saja. Makiyuha utawi surat makiyae Al-Qur'an itu situn samanuna 86. Iktalat lebih apa 86. Jadi tidak dijelaskan masih. Iktadat ada yang riwayat lain iktadat. Lilafin wafatiruni ta'ala itu ya saya baca saja. Nuzipat kang den urutaken atau kang den susun opositun sama nun itu
ala wafkin nuzuli ngatasé nyesuai ngatasé sesuai mudune gitu. Liman kaduwe wong ta'ala kang maca sapa man. 1 surat Iqra, 2 surat Iqra surat Al-Alaq wa Nun surat Nun, Muzammilun al-Muzammil Mutaththirun walhamdulan surat Alhamdulillahi Rabbil alamin Tabbat, terus kemudian Tabbat, Kuwirat at-Takbir, Al-A'la surat Al-A'la, terus ala lailun, kemudian surat Al-Lail wa Fajrun surat Al-Fajr wa Duha surat Al-Duha, terus Asyarhu alam nasyrah wa Asrul surat Wal Asr, Al-Adiyat surat Al-Adiyat wa Kautsarun surat Al-Kautsar, Al-Hakum surat Al-Hakum, Ara'aita, terus kemudian surat Al-Maun, Qul bil Firi, kemudian surat Al-Fil, Ma'falakan surat Al-Falaq, Kadzanasun surat An-Nas wa Qul huwa Najmuha, kemudian Qul huwallahu ahad, kemudian Najmuha surat An-Najm, kemudian Abasun surat Abasa, Qadrun surat Al-Qadr wa Syamsun surat Al-Syams wal Buruj surat Al-Buruj wa Tin wa surat At-Tin, Ila surat Li'ilaf Qurat Quraisy, Qari'atun surat Al-Qari'ah, Qiyamatun surat Kiamat, Akbila kudu ngadep sira, Wailul likullin, kemudian surat Wailul likumazatil lumazah surat Al-Humazah, Al-Mursalat, kemudian surat Al-Mursalat wa Qafun surat Qaf, Ma'baladin surat kemudian bareng karo surat Al-Balad wa Tariqa, kemudian surat At-Tariq ma'aktarabat bareng ka iktarabatis sa'atu wa syaqqal qamar surat Al-Qamar, Shadun surat Shad wa Arafun surat Al-A'raf wa Jinnun surat Al-Jin, summa Yasinun surat Yasin wa Furqanun surat Al-Furqan wa Fatirun surat Fatir, I'tala munggah, kali munggah pun surat Fatir maksudnya luhur, Kafun wa Toha, Kaf ya ain shad, jelas ini sudah Kafun, ini Kaf ya ain shad, ini adalah surat Maryam, Kafun surat Maryam wa Toha, kemudian surat Toha, Sulatun Toha, Sulatun minal awalin wa Sulatun minal akhirin, ya surat Al-Waqi'ah. Jelasnya ya kita lihat saja nanti ya guys. Kaf surat Maryam, kemudian Toha, kemudian Sulatun Asy-Syu'ara, Sulatun minal awalin, Sulatun minal akhirin, yaitu surat Al-Waqi'ah, ini jelasnya Asy-Syu'ara, kemudian surat Asy-Syu'ara wa Namlun, kemudian surat An-Naml, Qassun, kemudian surat Al-Qasas, Al-Isra, kemudian surat Al-Isra, Yunus, kemudian surat Yunus, Hudun, kemudian surat Hud, wala derek apa surat Hud, Qul Yusuf, kemudian Qul katakanlah Yusuf surat Yusuf, Hijrun surat Al-Hijr wa An'am dan surat Al-An'am wa Dzibhun dan surat Adzibah. Dzibah ini pengorbanan, artinya surat As-Saffat, karena ciri-cirinya di situ ada kisah pengorbanannya Ibrahim apa Ismail itu ya, meskipun ada perdebatan, konon katanya Ismail, katanya Ishak. Yang Gus Dur pernah ditanya itu, Gus yang benar itu mana Gus? Yang benar itu yang dikorbankan itu Ishak apa Ismail? Katanya orang Islam Ismail, katanya orang Yahudi Ishak. Ya sama-sama benernya. Nah, kok bisa Gus? Sama-sama nggak disembelih. Sampai kisah itu dijadikan label surat As-Saffat itu, sampai akhirnya Adzibah udah kondang udah menjadi surat As-Saffat itu gitu. Tsumma Luqman, kemudian surat Luqman, Saba surat Saba, Zumarun surat Zumar, Khola itu bisa berarti derek juga bisa berarti sendiri juga bisa. Oke, apa surat Zumar? Ma Ghafirin bareng karo surat Ghafir, Ma Fussilat, kemudian surat Fussilat, Ma Zukhruf, kemudian surat Az-Zukhruf, wa Dukhanin, kemudian surat Ad-Dukhan, kemudian Jasiyatin, Dukhanin, Jasiyatin surat Al-Jasiyah, wa Ahqafin, dan surat Ahqaf, Mala artinya kebek, apa surat Al-Ahqaf. Oke, selanjutnya Dzarwatun surat Adz-Dzariyat wa Ghasyiyatun dan surat Al-Ghasyiyah, wa Kahfun dan surat Kahfi, tsumma Syura, kemudian surat Syura, wal Khalilan surat Ibrahim Khalil, Al-Anbiya, kemudian surat Al-Anbiya, Nahlun surat An-Nahl, Halalaki apa surat An-Nahl lagi, wa Madaji, nah surat Madaji ini tatajafa junubum anil madaji, sebut Madaji itu Masya Allah. Dan jadi surat As-Sajdah, Nuhun surat Nuh, turun surat Al Falahul dan surat Qad Aflahal Mu'minun, dari Aflaha Falah. Jadi surat surat apa jenenge, Qad Aflahal Mu'minun, surat Al-Mu'minun, Al-Mulk, kemudian surat Al-Mulk, Wa'iyatun. Nah ini surat Wa'iyah ini saya yang enggak tahu ini surat Wa'iyah ini. Cek kalau saya ya surat Al-Mulk habis itu Wa'iyah tulisannya. Golek riwayat ning dhuwur sik. Tak golekane ning dhuwur. Memang ulama dulu itu keren. Nah. Jadi
jenenge surat sak karepe lho. Tapi mungkin ada riwayatnya, mungkin nanti ada di bab tasmiyatus suwar ada sendiri. Jadi surat al-wa'iyah itu surat wa'iyah, udzunu wa'iyah itu ada wa'iyahnya itu. Jadi surat mari al-mulk itu apa mang wis sing ana wa'iyah iku. Jadi udzunu wa'iyah surat al-haqqah ya. Jadi wa'iyah ini surat al-haqqah. Bagaimana begitu yakinnya itu ya, yang membuat nazam ini bahwa yang baca nggak mungkin salah paham. Ya mungkin dia memprediksi yang baca-baca itu orang pintar-pintar, tidak kayak saya, tidak khawatir. Mereka begitu yakinnya nulis surat wa'iyah setelah al-mulk ini. Dan orang nggak mungkin salah paham gitu. Jadi sama lihat ayatnya, riwayatnya tadi itu, kalau bingung di urutannya ini langsung lihat riwayat yang tadi, karena Imam Masyudi bilang bahwa nazam ini disasarkan pada riwayat yang di atas. Jadi Al-Burhan Al-Ja'bari itu mendasarkan nazam ini kepada riwayat Abu Abbas tadi. Wa'iyah surat al-Haqqah wa sa'ala sa'il. Surat sa'ala sa'ilun bi adabu waqi' ma'arif mungkin ya. Wa amal, kemudian surat an-naba gharqun. Lah ini surat gharqun ini lagi. Saya cek lagi. Wah, ini orang gak dobit ini iki. Al-Haqqah sa'ala ya sa'ala sa'il amma yatasaalun an-nazi'at. Oke. Wan nazi'ati gharqa. Lah kuwi lho. Manake wong salah paham. Bukan wong ya, saya saja. Karena keterbatasan ingatan. Ya, jadi amma yatasaalun kemudian gharqun surat wan nazi'ati gharqa. Nazi'at ma'am fatarat kemudian fitar wat kathun. Tuh kathan famulaqi insyiqaq nih. Sumarum kemudian surat Rum al-Ankabut, kemudian surat al-Ankabut sifat surat al-Mutaffifin fatakmula. Wabitibata, dan di Medina itu ada 28 surat. At-Tula sama Nitula, surat panjang-panjang. Wa Imronun marah langsung disebut sorry Ishruna wa thumma sama Nun 28. Wabitibata ashrun wabitibata ishruna thumma sama Nuttu, nama Nuttula. Atula yang pertama yang terpanjang. Al-Baqarah, wa Imran, kemudian surat Al-Imran, Al-Anfal, surat Al-Anfal, Jala, jelas surat Al-Anfal. Al-Ahzab, surat Al-Ahzab, Ma'idatun, surat Ma'idah, wa Imtihanun, surat Al-Mumtahanah, wa Nisa, dan surat Al-Nisa, Al-Zulzilat, surat Al-Zalzalah, Al-Hadid. Thumma Al-Hadid itu kemudian surat Al-Hadid wa Muhammadun, dan surat Muhammad wa Ra'dun, dan surat Ar-Rahman, surat Al-Rahman, Al-Insan, dan surat Al-Insan, At-Talaqu, surat At-Talaq, Alam Yakun, dan surat Alam Yakun, Al-Bayyinah, Hasyrun, kemudian surat Al-Hasyr, Malah, kebuk surat Al-Hasyrun, Nasrun, kemudian surat An-Nasr, wa Nurun, dan surat Nur, Hajjun, kemudian surat Al-Hajj wal Munafiqun, dan surat Al-Munafiqun, Ma Mujadilatin, bareng karo surat Mujadilah, wa Hujuratin, dan surat Al-Hujurat, Wala atau Wila, boleh Hujuratin Wila, yang ikut artinya. Tahrimuha, kemudian surat tahrim Jumu'atin, kemudian bersama surat Jumu'ah wa Taghabun, dan surat Taghabun, As-Saffin, surat As-Saff, wa Fathin, dan surat Al-Fatah, inna fatahna itu Taubatin, wa Fathi Taubatin. Iya, saya lihat dulu riwayatnya, enggak hafal riwayatnya ya. Surat Al-Fatah dulu, inna fatahna dulu, baru kemudian surat Taubah, khutimat, dan akhiri, didadosaken akhir apa surat Taubat uwalan ing dalem sing pertama, maksudnya yang bagian-bagian jadi penutupnya, bagian yang dari awal tadi. Amal ladzi qad ja'ana safariyu arafiyun. Amal ladzi anapun barang, maksudnya surat koja akang teko nateng kita safariyuhu, apa ayat safarinya. Aladzi adalah arafiyun, yaitu ayat arafiyun ini. Arafiyunak mal, turunnya di Arafah ya. Jadi turunnya di Arafah, yang turunnya di Arafah ini sudah, yaitu akmaltu lakum qad kamula, itu ayatnya. Al yauma akmaltu lakum dinakum, itu di saat Nabi, ya memang termasuk ketika Nabi sudah ada di Madinah, memang
tapi ketika dalam perjalanan. Lakin idza kumtum fajaisyun, tapi khusus idza kumtum ila sholati itu fajaisyun, ada di jaisyah. Bada wis jelas apa ayat lakin idza kumtum itu. Was'al man arsalna asyamiyun. Dan juga surat apa namanya ayat was'al man arsalna itu kan sudah dikecualikan sama asli, itu sudah dibahas di ayat-ayat pengecualian itu. Akbila atau akbala datang menghadap. Apa surat Asy-Syami ini itu di Syam. Innalladzi faradha, surat innalladzi faradha, akhir surat apa itu ya, innalladzi faradha alaikal Qur'an lalu tuh kayak lama itu intama wis tumbuh juhfiyuha apa ndek jahfai pun kutha Jahfah. Jadi turunnya itu innalladzi faradha alaika ada di Jahfah. Wa huwal ladzi kaffal Hudaybiyan jala. Wa huwal ladzi, dan surat inilah atau ayat ini alladzi yaiku ayat kaffa kang nyegah apa alladzi al Hudaybiyah ing peristiwa Hudaybiyah injala hale sampun jelas atau ya jelas apa peristiwa Hudaybiyah itu. Ya gitu, ini kode-kode saja. Kalau situ hafal sejarah ya, mengingat sejarah-sejarah yang kemarin sudah disampaikan ya, insyaallah ingat itulah. Saya mau cari lagi itu susah, sama cari sendirian. Wis ngunai muga-muga entuk barokah iki apa jenenge imam urutannya riwayatnya Imam Al-Ja'bari. Sejak awal kan tidak disajikan sama Asy'ari. Memang untuk hadir di bab ini urutan. Kalau yang saya sahih kan sudah sejak awal. Yang Mekahnya berapa, yang ini itu sudah bisa jadikan urutan, termasuk riwayatnya Ibnu Abbas itu. Itu sudah di awal-awal. Hanya saja ini disampaikan dihadirkan kembali di sini untuk selain menguatkan ya juga untuk dia tolak beberapa sebagiannya. Menguatkan apa? Menguatkan bahwa awali manazala itu Iqra. Di awal riwayatnya begitu, awwalu ma anzalallahu minal Qur'an bi Makkah Iqra gitu. Ada tetap dihadirkan di sini. Meskipun beberapa yang lemah dia kecualikan gitu. Oke. Wa qad tamada al-burhanu al-Ja'bari lain. Oke, sudah sampai di sini dulu. Far'un, wis muga-muga dipun paringi sehat kabeh, sehat akal, sehat pikire. Mugi-mugi Allah kersa tetep ngeridani. Wis muga-muga tetep iso istiqomah. Sepurane sing akeh matur nuwun sing akeh. Far'un fi awaila makhsusatin wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.